Minibus bernomor polisi B2958 BRW ini ludes terbakar usai terlibat kecelakaan dengan truk kontainer di ruas tol Sediatmo kilometer 23 Penjaring Jakarta Utara pada dini hari tadi. Peristiwa ini bermula saat pengemudi minibus kehilangan kendali saat berkendara hingga menabrak bagian belakang truk kontainer yang melaju di depannya. Setelah menabrak truk bermuatan sasak, minibus tersebut mengeluarkan percikan api hingga membesar dan membakar seluruh bagian mobil. Akibat kejadian tersebut, satu penumpang yang berada di dalamnya tak bisa menyelamatkan diri dan tewas terbakar. Gimana Pak? Ngebut, kenceng itu. Ngebut. Kalau nggak kenceng mobil ternyata nggak mungkin goyang ditabrak dari belakang. Sehabis nabrak mobil itu langsung gimana Bang? Habis nabrak kita minggir. Nggak tahu, mobil itu nempel ngikutin. Ada di belakang. Terus? Nggak lama ada ledakan, ya udah terus nyala. Terus kebakar mobilnya? Kebakar. Di dalam mobil itu ada berapa orang Bang? Kurang tahu. Satu kalau nggak salah mah. Selanjutnya jasad korban dibawa ke rumah sakit di kawasan Jakarta Utara. Sementara kasusnya kini ditangani oleh petugas kepolisian patroli Jalan Raya Polda Metro Jaya dan Jasa Marga. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Bus rombongan wisatawan terbakar di Desa Winong, Boyolali, Jawa Tengah. Kobaran api dengan cepat membakar bus wisata dari Kendal. Kebakaran berawal saat bus dalam perjalanan menuju kawasan wisata, lalu mengeluarkan asap dari bagian kiri depan. Seluruh penumpang keluar sebelum api membesar. Api padam setelah satu unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tiba-tiba ada percikan di atas roda, kemudian timbul api. Setelah itu bus dipinggirkan dan penumpang segera turun. Jadi seluruh penumpang beserta dengan tiketnya berjumlah 24, alhamdulillah semua dalam keadaan yang selamat, tidak ada korban jiwa, luka-luka juga tidak ada. Kerugian materialnya adalah bus terbakar sampai sekitar 90%. Seluruh penumpang selamat dalam kebakaran ini. Petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Tim forensik Polri masih melakukan otopsi untuk mengungkap identitas para korban pembunuhan berantai Dukun Wawon. Tahun baru Imlek 2574, Vihara Dharma Bakti di Petak 9 Grogol, Jakarta Barat dipenuhi jemaat sejak pagi tadi. Kuliner khas Imlek Tripang, sajian mewah yang melambangkan keharmonisan keluarga. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali ya hari ini, tahun baru Imlek, gongsi pacoy. Gongsi pacoy. Tapi nggak seru nih, akunya udah pakai congsap, tapi kalau misalkan dari artikel yang saya baca ini sebenarnya bukan congsap, tapi Apa tuh? kipau. Kipau ya. Kipau. Semoga di tahun baru Imlek 2000 tadi ya, ini kita di tahun 2574. di tahun Sio kelinci air, semoga Kelinci semakin air. sehat semuanya, semakin cuan semua dan berkah selalu ya. Amin. Tapi aku sedih soalnya Kenapa? Pramnya nggak pakai baju congsap, Nggak jadi nggak. apa-apa, sama kan biru-biru. Oh iya, tapi tetap sama ya warnanya biru-biru. Ya pemirsa, saya Pram Senja dan rekan saya. Arlisa Hadi kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam ini siang hari ini. Pemirsa, selain 3 informasi tadi, redaksi kami juga sudah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Dan pemirsa, hari ini kami awali informasi dari Jakarta. Pemirsa, Dinas Sosial DKI Jakarta tadi malam merazia para penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS di kawasan Pluit dan Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara. Razia ini diwarnai aksi kejar-kejaran dengan petugas. Razia kali ini diawali aksi kejar-kejaran petugas P3S Sudin Sosial Jakarta Utara terhadap seorang pengemis yang berusaha kabur saat akan diamankan petugas. Ia berhasil kabur setelah berlari di sela-sela arus lalu lintas kendaraan.
Petugas dalam razia ini juga menemukan sejumlah PMKS yang bersembunyi di bawah kolong jembatan layang. Para PMKS ini langsung bersembunyi di lokasi tersebut setelah melihat kedatangan petugas. Sejumlah PMKS meronta-ronta dan menangis, terutama wanita pengemis saat akan diangkut. Seperti yang terjadi saat razia di kawasan Teluk Gong, Penjaringan. Mereka melakukan aksi tersebut lantaran menolak dibawa ke mobil petugas. Pihak P3S Sudin Sosial Jakarta Utara menyatakan razia PMKS ini sengaja digelar pada saat malam Imlek. Ini dilakukan mengingat maraknya PMKS yang beraksi pada saat malam Tahun Baru Imlek. Ini hasil 3 PMKS, yang lainnya karena lihat mobil kita keburu pada lari sementara. Seperti itu aja. Yang diamankan berapa semua tuh? Yang diamankan sementara cuma 3 PMKS, 2 ibu-ibu pengemis dan 1 anak kecil. Dalam razia ini sejumlah PMKS yang umumnya wanita dan anak-anak yang terjaring akan diberi pembinaan. Mereka nantinya akan dibawa ke Panti Sosial Dinsos DKI Jakarta di Cipayung, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 dari 9 korban pembunuhan berantai Dukun Wawon yaitu Iim Halimah sudah dikubur sejak tahun 2016 lalu. Ya, korban yang adalah istri Wawon awalnya diduga meninggal wajar karena sakit. Di TPU Kampung Sar Mutiara, Cililin, Bandung Barat ini jenazah Iim Halimah dimakamkan. Salah satu istri Wawon ini menjadi salah satu dari 9 korban pembunuhan berantai Dukun Pesugihan Wawon Erawan CS. Korban Halimah dimakamkan sejak 23 September 2016 lalu. Keluarga tidak menduga Halimah menjadi salah satu korban kekejian suaminya sendiri. Menurut adik korban Misbah, sebelum meninggal, wanita berusia 50 tahun itu menderita sakit. Perutnya membesar dan buang air kecil berdarah. Yang menyedihkan, saat pemakaman Halimah, Wawon tidak datang mengantarkannya. Wawon bahkan menjual rumah Halimah 30 juta rupiah sepeninggalan Halimah. Curiga, saya waktu ada laporan dari keluarga pas waktu itu sakit, saya tidak curiga bahwa kakak saya sakitnya seperti ini. Kayak yang kesurupan, terus sakitnya sakit beda, perutnya bilangnya ada kayak gitu. Di pikiran keluarga itu penyakit tumor. Polisi pun berencana membongkar makam Halimah untuk proses otopsi. Jelas kaget, tadi kalau berita kan beberapa hari ke belakang saya udah tahu gitu ya, tapi saya tidak menyangka bahwa ini ada salah satunya ada warga kami lah mungkin ya yang sekarang di sini, dan tadi kami dihubungi dari pihak polsek. Tersangka Wawon diketahui beristri 6, namun 4 diantaranya tewas di tangannya sendiri. Selain membunuh 4 istrinya, Wawon juga tega membunuh 2 anaknya sendiri. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi terus menyelidiki kasus pembunuhan berantai yang terjadi di Cianjur dan Bekasi, Jawa Barat dengan tersangka Wawon CS. Ya, polisi menduga ada motif pembunuhan selain ekonomi karena anak dan keluarga menjadi korban pembunuhan. Polisi mengungkap 9 korban pembunuhan berantai di Bekasi Cianjur yang dilakukan oleh tersangka Wawon CS. Menurut polisi, 6 dari korban pembunuhan tersebut masih keluarga tersangka, sementara 2 lainnya adalah mantan TKW. Korban pertama adalah mantan TKW bernama Siti. Ia didorong ke laut oleh Noneng yang merupakan mertua Wawon. Jasad korban dimakamkan di Garut. Korban kedua adalah Farida. Ia dibunuh oleh tersangka Wawon dan dikubur di dekat rumah tersangka di Cianjur. Korban ketiga adalah Noneng. Ia dibunuh oleh Duloh setelah diantarkan oleh Wawon. Sementara korban keempat adalah Wiwin yang merupakan anak Noneng. Kedua korban dibunuh dalam hari dan dikubur di lubang yang sama. Korban kelima istri Wawon bernama Halimah. Ia dibunuh oleh Duloh dan jasad korban diantarkan ke keluarganya di Bandung Barat. Tersangka menyebut korban meninggal karena sakit. Setelah Halimah meninggal, Wawon kemudian menikah dengan Ai Maimunah yang merupakan anak kandung Halimah. Dari pernikahannya ini memiliki 2 anak yakni Bayu dan Neng Ayu. Bayu yang merupakan anak Wawon menjadi korban ke-6. Bayu dibunuh oleh Duloh dan dikuburkan di samping rumah Duloh.
Sementara korban ke-7 hingga ke-9 adalah Aimai Munah, Ridwan Abdul Aziz, dan Riswandi. Korban diracun di rumah kontrakan di kawasan Bekasi, Jawa Barat oleh tersangka Duloh. Dari 5 orang yang diracun, 2 diantaranya selamat, yakni Dede Solehudin dan Neng Ayu. Namun belakangan, Dede Solehudin ditetapkan menjadi tersangka bersama Wawon dan Duloh. Dede ikut minum racun untuk meyakinkan para korban lain. Dari pengakuan tersangka, mereka menipu korban dengan janji bisa meningkatkan kekayaan dengan menggandakan uang. Menurut polisi, para tersangka meraup kurang lebih 1 miliar rupiah dari para korban. Polisi terus menyelidiki pembunuhan berantai ini, termasuk mendalami adanya motif lain selain ekonomi. Kemudian terkait dengan dana-dana, kita masih mendalami hasil keterangan daripada tersangka, mungkin kurang lebih 1 miliar. Itu masih kita dalami lagi, jadi belum tuntas. Ini masih kita dalami, ini kan baru 2 hari yang lalu, ya. Baru 2 hari yang lalu kita akan dalami. Jadi penyidikan kami ini sifatnya berkesinambungan. Dari ketemu fakta ini kita dalami lagi, ketemu fakta ini kita dalami lagi, sehingga bisa apakah ada kemungkinan tersangka yang lain ataupun korban yang lain, kita akan tuntaskan semua itu, termasuk dengan motif. Dan secara preemptif tentunya ini bisa memberikan waspadaan pada masyarakat agar tidak mudah terjebak dalam pola-pola kejahatan atau modus operandi yang dilakukan oleh tersangka ini. Akibat perbuatannya, 3 tersangka dijerat pasal 340, 338, dan 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait pembunuhan berencana. Penyidik Polda Metro Jaya juga membuka posko aduan di Cianjur, Jawa Barat untuk menjaring terduga korban penipuan atau bahkan pembunuhan Wawon CS yang lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Vihara Dharma Bakti di Petok 9 Grogol, Jakarta Barat sejak pagi dipenuhi umat yang hendak memanjatkan doa menyambut Tahun Baru Imlek 2574. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iNews ya.